Jadi ada dua istilah yang terkenal sekali kalau dalam bahasa Inggris, yaitu loneliness dan solitude. Ini dua-duanya artinya kesendirian, kesepian, tapi maknanya berlawanan. Jadi loneliness itu kesannya agak negatif, kalau solitude itu positif. Jadi sendiri yang positif dan sendiri yang negatif. Sendiri yang negatif itu kita menyebutnya kesepian. Kalau sendiri dan kita kesepian itu kan tersiksa. Kesepian itu di situ saya tulis bagian dari yang kita rasakan saat sendiri. Ada loh orang yang sendiri tapi tidak kesepian. Biasanya memang dia senengnya sendiri. Makanya saya sebut itu di situ ada istilah menyendiri. Menyendiri itu memang orang yang dorongan jiwanya ingin sendiri. Jadi ada loneliness, ada solitude. Itu saya ambil dari Paul Tillich, teolog filosof. Dalam bukunya The Eternal Now. Jadi apakah kesendirian itu menyakitkan, Pak? Kalau loneliness iya, tapi kalau solitude tidak. Nanti kita akan paham bedanya apa. Jadi kalau pakai istilah bahasa Inggris ya, ada alone, ada lonely, ada solitude. Alone itu sendiri. Sendiri itu fakta. Banyak orang yang tidak mau aku sendirian, tapi faktanya sendiri. Kenyataan hidup itu alone. Pak, saya datang ngaji sendirian. Nah, itu alone. Tapi kalau Pak, saya datang ngaji kesepian saya, Pak. Nah, itu rasamu. Nah, Pak, saya datang ngaji memang ingin duduk di pojok biar tidak terganggu. Nah, ini menyendiri namanya. Nah, bedanya di situ. Ada orang yang sendiri dan tersiksa, ada yang tidak. Jadi ini bedanya ya, sendirian dan kesepian. Kalau ada temanmu, kamu sendirian enggak? Oh ya sendirian, tak temani ya. Enggak mesti dia senang kamu temani. Karena kalau dia pas sendirian dan dia sukanya memang sendirian, kamu datang dan menemani, itu dia terganggu. Allah, kamu malah menemani, ini makanan mesti jatahnya harus dibagi. Nah, iya, mesti setelah ini minta hotspot mesti. Setelah ini, iya kan? Nah, kamu malah ganggu. Wong dia sendirian nyaman kok, kamu malah datang pengen menemani. Kecuali dia kesepian aku. Nah, butuh teman, itu baru kamu hadir menemani. Jadi ini kalian harus paham istilah-istilah dan situasi ya. Jadi orang yang sendiri itu tidak mesti kesepian. Karena memang kadang-kadang ada orang yang memang berupaya menyendiri. Jadi mungkin ngaji misalnya pengennya di pojok-pojok di luar-luar sana. Ngapain kok pengen menyendiri? Rokok saya tinggal separuh, Pak. Kalau gak mojok nanti duduk banyak teman habis. Nah, jadi tidak selalu orang itu tidak suka dengan kesendirian. Ada juga yang memang mencari kesendirian. Ya dalam situasi tertentu nanti ada banyak sekali situasi-situasi yang perlu kita dalami. Baik, jadi ini dasarnya ini ya, nanti kita membahas ini. Antara yang positif dan yang negatif. Antara sekedar sendirian dan yang tersiksa oleh kesendirian namanya kesepian. Atau orang yang memang sengaja ingin sendiri. Hari ini banyak yang pakai istilah me time. Oh, berarti ini waktunya buat aku saja. Aku tidak pengen diganggu, tidak pengen. Pokoknya yang aku suka saja menikmati hidupku, diriku sendiri. Baik, kita lanjutkan.
wawasan selanjutnya. Nah, ada banyak pandangan yang menyebut bahwa hidup ini hakikatnya memang sendirian. Jadi kondisi dasar kehidupan manusia itu sendirian. Mungkin teman-teman pernah dengar semacam peribahasa, kita lahir sendirian, hidup sendirian, dan mati juga sendirian. Berarti hakikatnya sendirian hidup ini. Kondisi murni dasar manusia itu sendirian. Tapi kan dalam kenyataannya kita berhubungan, Pak. Kita berinteraksi dengan orang, Pak. Nah, interaksi dan hubungan itu kalau sendirian tadi yang hakiki, berarti interaksi dan hubungan itu sifatnya artifisial. Jadi sifatnya tidak hakiki. Tidak ada hubungan yang tidak berpisah. Semua hubungan, semua relasi pasti pada saatnya berpisah. Berarti memang hakikat hidup ini sendiri. Maka teman-teman tidak perlu malu, tidak perlu gentar. Kalau kamu sampai usia sekian kok tidak punya pasangan, sendiri saja. Loh, ini yang hakiki justru seperti ini. Jadi hakikatnya hidup itu justru ini. Nah, makanya di situ saya kutip ya, ini kalimat dari Osho. Osho ini seorang tokoh filosof spiritual mistik India, punya aliran namanya Rajneesh. Kapan-kapan kita bahas beliau, seorang manusia spiritual. Judul bukunya menarik. The Sound of One Hand Clapping. Suara satu tangan yang bertepuk. Itu lebih kesepian lagi itu. Ya, jadi tepuk tangan tapi tangannya satu. Kata Osho, kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Di antara dua kenyataan tersebut, kita menciptakan 1001 ilusi tentang kebersamaan. Yakni semua jenis hubungan, pertemanan, permusuhan, cinta, kebencian, dan seterusnya. Kita menciptakan aneka halusinasi hanya untuk menghindari fakta bahwa kita adalah sendirian. Namun apapun yang kita lakukan, kebenaran tidak dapat berubah. Bahwa memang hakikatnya kita sendiri. Seperti itulah adanya. Daripada berusaha melarikan diri darinya, jalan terbaik adalah bergembira di dalamnya. Jadi jangan sedih, jangan galau, jangan malu, jangan gentar. Kalau kita sendirian, karena memang kita lahir dulu sendirian, nanti mati juga sendirian. Makanya tadi saya bilang ini lebih hakiki. Jadi kalau ada pertanyaan mana lebih hakiki, sendirian atau kebersamaan, lebih hakiki sendirian. Ini jawaban malam hari ini ya, karena minggu depan teorinya beda. Jadi makanya tadi saya bilang, ya kamu nikmati teori demi teori, nanti cari yang paling cocok untuk hidupmu. Jadi di sini maka bisa disimpulkan kesendirian itu kalau bahasa Jawanya kasunyatan. Kenyataan hidup. Nanti ada yang bilang, kenapa sih kok hakikatnya hidup itu sendirian? Karena kita ini menghidupkan diri kita, yang bisa memahami ya kita, yang mengerti kita ya kita. Tidak ada orang yang bisa memahami kita sampai detail, sampai level paling kecil. Yang sahabat paling dekat pun paling ngerti gambaran umum saja kita. Tidak ada orang yang begitu pahamnya tentang kita selain diri kita sendiri. Kadang-kadang kita capek-capek menjelaskan, temenmu cengenges-cengenges. Aduh, dicueki aku misalnya. Dengan rasanya kayak tidak dipedulikan.
Kita kadang mati-matian untuk dihargai orang, dihormati orang. Tetap saja tidak dihargai, tidak dihormati. Sakit hati kita, rasanya kita disisihkan sendirian. Jadi kita hidup sendirian, kita lahir sendirian, dan nanti mati juga sendirian. Besok dihisab oleh Allah juga sendirian. Kalau bahasanya Al-Quran kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang bisa menanggung dosanya atau bebannya orang lain. Yang kamu lakukan, kamu pertanggungjawabkan sendiri. Maka kesendirian adalah kasunyatan. Kenyataan hidup yang tidak mungkin bisa kita bantah.